pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Pos Paskas TNI Angkatan Udara di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, diserang kelompok separatis. Tak terima keluarga mereka dimakamkan secara protokol COVID-19, puluhan warga mengamuk di halaman RSUD Merauke. Puluhan siswa di Kabupaten Tambrau, Papua Barat harus naik ke atas tebing agar bisa belajar secara daring. Kontak senjata antara pasukan TNI Polri dan kelompok separatis terjadi di Kabupaten Puncak Sabtu lalu. Kelompok separatis melepaskan tembakan dari arah gunung dan dibalas aparat. Selama 2 jam baku tembak terjadi, aparat akhirnya berhasil memukul mundur kelompok ini. Salah satu anggota kelompok separatis tewas tertembak dan jenazahnya dibawa ke Puskesmas Ilaga. Kontak senjata terjadi dipicu serangan terhadap pos milik Paskas TNI Angkatan Udara di Bandara Ilaga. Aparat yang berusaha menangkap anggota kelompok ini hidup atau mati akhirnya menemukan lokasi persembunyian mereka. Di Bandara Ilaga terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap rekan-rekan yang sedang melaksanakan pengamanan di bandara, rekan-rekan Paskas. Ya, terus kemudian dari peristiwa tersebut di-backup oleh rekan-rekan yang ada di Polres, TNI maupun Polri yang ada di sana, ya, bergabung dengan rekan-rekan semuanya dan melakukan pengejaran. Didapatkan 1 meninggal dunia dari kelompok kriminal bersenjata. Identitasnya lagi di dalam. Ya, kontak tembak cukup lama memang. Dari ujung runway ini kan mereka larinya ke atas bukit sana, ya. Kemudian terjadi kontak tembak terhadap rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana. Dari peristiwa tersebut saya tegaskan 1 meninggal dunia dari KKP dan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk melakukan pendataan lebih lanjut. Dalam sebulan terakhir ini, kelompok separatis bersenjata terus melakukan teror dan penembakan terhadap aparat gabungan TNI Polri maupun warga sipil. Beberapa kali aparat kecolongan karena pelaku berbaur dengan warga sehingga sulit dikenali. Agar tidak menarik perhatian, kelompok ini bahkan tidak menggunakan senjata api. Terakhir, korbannya adalah seorang penjaga kios yang dianiaya pekan lalu. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Sudah 4 hari ini ratusan warga 3 kampung di Kabupaten Intan Jaya mengungsi. Warga sipil Kampung Bilogai, Kampung Kun Balagupa, dan Kampung Puyagia mengungsi karena takut diteror kelompok separatis. Mereka memilih mengungsi ke Pastoran Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai. Ketiga kampung ini memang kerap menjadi sasaran perampasan dan ancaman kelompok separatis. Namun saat ini mereka membutuhkan bantuan karena stok makanan sudah menipis. Pemda Intan Jaya bersama TNI dan Polri turut membantu dengan memberikan beras, mie instan, gula, serta tepung terigu. Kelompok separatis di Intan Jaya belakangan semakin brutal. Mereka terus melancarkan teror terhadap aparat keamanan dan warga. Sehingga kita sudah ujikan ke sini, mereka sudah di pastoran di sini, di kompleks misi Katolik. Pada kesempatan ini kita sudah menyerahkan nanti secara simbolis dan besok dan lusa kita dapat bantuan datang lagi, sehingga mereka akan di sini dan setelah nanti Forkopimda merapatkan dulu, lalu kita akan kembalikan ke tempat rumah mereka masing-masing. Saya lihat memang di sana satu sarananya terbatas, sehingga mereka ketika ada permasalahan yang diduga nanti terjadi kontak antara kelompok itu dengan aparat, itu mereka biasa menghindar. Bukan mengungsi namanya, hanya menghindar sesaat. Karena siapapun yang mau mati konyolan tidak mau.
Jadi mereka biasanya itu menghindar di gereja, mereka pakai sarana-sarana di kantor-kantor pemerintah untuk sementara. Bukan mengungsi. Kalau mengungsi itu dia dari Sugapa mengungsi ke Timika, itu mengungsi. Tapi kalau hanya berpindah titik dari rumahnya pergi ke gereja, itu dia menghindar saja, gitu. Ketakutan sesaat gitu. Ini sekarang sudah mulai dipulihkan. Gitu. Itu nggak usah diunggah terkait dengan pengungsian. Menurut saya kita juga salah ya, memaknai arti pengungsian itu. Kecuali dia dari situ besar-besaran charter pesawat atau jalan kaki berpindah ke kabupaten lain, itu mengungsi. Tapi kalau hanya dari rumahnya, dari kompleks wilayah rumahan itu masuk sama-sama ke markas komando, masuk ke tempat-tempat ibadah dan balai-balai seperti ini. Saat ini aparat TNI Polri tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis itu. Namun mereka menguasai medan dengan baik sehingga aparat mengalami kesulitan. Sejak tahun lalu 11 prajurit TNI gugur di tangan kelompok separatis. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Video amatir ini memperlihatkan sebuah mobil di Kabupaten Yaukimo yang hanyut terseret arus saat mencoba melintasi sungai di Jalan Trans Papua Yahukimo Oksibil Sabtu lalu. Mobil mewah ini membawa muatan barang dan sejumlah penumpang. Namun pengemudi mencoba memaksakan kendaraannya melintasi Sungai Kabur 2 yang airnya sangat deras. Bukannya sampai di seberang sungai, mobil malah oleng lalu ikut hanyut terseret air. Penumpang yang duduk di bagian belakang mobil berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sebagian lagi yang duduk di bagian dalam ikut hanyut bersama mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun saat ditemukan kondisi mobil dalam keadaan rusak berat. Jadi sekitar ada 25 orang warga masyarakat datang ke Polres Yaukimo melaporkan peristiwa itu. Setelah dilakukan komunikasi kedua belah pihak, mereka sepakat untuk mengganti daripada kerusakan. Mobil tidak terlalu rusak parah, ada rusak beberapa sisi-sisi yang ada karena posisi mobil itu kan di pinggiran tempat arus sungai itu. Jadi itu ya, tapi tidak ada korban jiwa. Jalan Trans Papua memang masih banyak yang belum terhubung dengan jembatan. Warga akhirnya kerap melintasi sungai untuk menuju ke lokasi lain. Tidak jarang, derasnya air justru bisa mengancam nyawa. Aparat kepolisian meminta warga agar mewaspadai arus deras. Igobat Memolin melaporkan dari Yahukimo, Papua. Eli Marikson Krebu harus berurusan dengan kepolisian karena membuka ladang ganja di Kampung Dosai, Kabupaten Jayapura sejak 2 bulan lalu. Tersangka mengaku membeli bibit ganja dari rekannya di kota Jayapura. Lalu ia mencoba sendiri menanamnya di kebun tersembunyi yang letaknya sekitar 2 km dari jalan raya. Eli merupakan residivis yang pernah dijebloskan ke penjara pada tahun 2018 di Kabupaten Kerom karena kasus yang sama. Ladang ganja seluas 30 meter persegi itu ditemukan polisi di Kampung Dosai, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Jumat lalu. Polisi menyita tanaman ganja berukuran 1 hingga 1,5 meter dengan jumlah 71 batang. Hal ini telah dilakukan oleh yang bersangkutan kurang lebih dari bulan Januari, ya, dari bulan Januari 2021 yang bersangkutan ya, melakukan tindakan yang ilegal dan memang sekarang ini tingginya ini kurang lebih hampir 1 meter atau hampir 1,5 meter juga. Dan memang rencana sama yang bersangkutan akan dikemas nantinya, setelah dipanen dikemas dan akan dijual kepada para yang memang memerlukan, ya, yang ingin menyalahgunakan. Ini akan dijual oleh masyarakat, ya, yang peduli terkait dengan kejahatan narkotika, menginformasikan kepada rekan-rekan Sat Narkoba, dibantu juga dengan Polsek Sentani Barat. Itu lokasi
ditemukan kurang lebih 2,5 kilo dari jalan. Kita patut bersyukur bahwa pencegahan mulai dari tingkat masyarakat sudah ada sudah ada rambu-rambu untuk saling bekerja sama kita memberantas narkoba ya. Di sini ada tanaman ganja, mudah-mudahan di Kabupaten Jayapura tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kami juga sangat berharap dukungan dari masyarakat ya, khalayak ramai untuk bisa menginformasikan di mana jika ada penanaman seperti ini cepat segera kita berantas karena ini sangat merusak ya. Pelaku dijerat pasal 111 KUHP, yakni menanam, memelihara atau memiliki narkotika golongan 1 dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Renol melaporkan. Akibat musim hujan yang terus terjadi di Merauke, sejumlah kawasan di sentra pertanian tergenang air. Dampaknya hasil pertanian gagal panen karena tanaman terendam air. Sejumlah harga komoditas dapur melonjak tajam. Bahkan sejumlah komoditas penting tidak ada di pasaran, seperti cabai yang harus didatangkan dari luar Merauke. Akibatnya harga cabai kecil yang biasanya dijual Rp40.000 per kilo naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai berukuran besar yang biasa dijual Rp25.000 per kilo menjadi Rp70.000 per kilo. Lombok kecil sekarang berapa sekarang harganya? Harga sekarang lombok kecil itu sekitar 80. 80. Tadinya harga berapa itu ya? Padahal kalau standarnya 35, 40. 35 ya 40. Kalau lombok besarnya? Lombok besar sekarang pengambilan 70, kita lempar ke pengecer 80. 80 ya. Karena untuk mengurangi dari busuknya, cacarnya. Tadinya harga berapa itu? Kalau standar itu 15, 25. Iya ya. Kalau lombok keriting ini? Lombok keriting sekarang posisi di puncak harga 90, 100 itu. Sekarang berapa jarang. dijualnya nih? Sama 100 juga di sini. 100 juga. 100 juga. Karena itu barang impor. Barang ini dari luar ya? Ya, dari luar. Itu kenapa sampai bisa seperti itu? Karena kita sampai sini hitungan sudah 85. 85 kita kena busuknya, cacarnya. Enggak, di Merauke sampai kosong seperti itu kenapa? Kosongnya karena kemarin karena posisi hujan itu. Hujan ya? Ya, satu hujan. Yang kedua kita tanam nggak jadi. Karena ya? lahan tergenang air. Tergenang air ya? Iya. Pedagang memperkirakan harga cabai akan terus melonjak karena BMKG memprediksi curah hujan masih akan tinggi hingga bulan Maret mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Terima kasih banyak. Dia lahir itu, kita sembahyang dia. Sampai mati pun kita harus sembahyang dia. Puluhan keluarga pasien ini marah dan mengamuk di Rumah Sakit Umum Merauke Sabtu lalu. Mereka memaksa ingin membawa pulang jenazah anggota keluarga karena menolak dimakamkan secara protokol COVID-19. Menurut mereka, pasien meninggal akibat penyakit gula, bukan tertular COVID-19, dan keluarga ingin memakamkannya secara layak. Ketika pasien datang, tolong langsung semua. Gulanya, malaria kayak ini. Sehingga tidak mati dulu baru kita komentari. Tidak mati dulu baru kita bilang, ini salah, ini salah. Ini yang tidak, ini yang sangat. Saya mengalami 2 ya. Bapak itu tadi tombak itu. Ya, ini kemarin itu begini kejadian ini. Keluarga tidak mau. Tapi ini pengalaman. Suster ini hati-hati. Ya, jangan sampai brutal dorong bikin rusak ini itu. Rumah Sakit Merauke berusaha meredam emosi keluarga. Dokter memastikan pasien meninggal akibat tertular COVID-19 dan harus dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Jadi Bapak saya sudah kontak ke Satgas COVID. Satgas COVID tidak izinkan untuk pulangkan jenazah ke rumah. Jadi tetap kita lakukan pemakaman protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi kita hari ini ada jenazah, ada 3 yang meninggal. 2 sedang disiapkan masuk peti di ICU dan 1 nanti di IGD COVID sini. Jadi nanti habis ini langsung ibu di protokol COVID, mungkin nanti keluarga kalau mau lihat nanti putar ke belakang di kamar jenazah. Karena jenazah nanti dari IGD mereka antar ke belakang langsung ke tempat pemakaman. Pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 tidak hanya diberlakukan bagi pasien yang positif meninggal akibat COVID-19,
namun juga pasien yang dinyatakan bergejala COVID-19. Pemulasaraan dilakukan untuk memutus rantai penularan, namun banyak warga menolak dan mengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit. Mereka beranggapan jenazah tidak diperlakukan dengan baik dan ingin dimakamkan secara layak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kendati sudah dihimbau berkali-kali, masih ada warga yang menggelar pernikahan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Sabtu lalu merazia acara pernikahan di salah satu gedung di Kota Sorong karena tidak menerapkan jarak dan batasan jumlah tamu yang diundang. Selain itu, pernikahan ini juga tidak memiliki izin dari Satgas COVID-19 Kota Sorong. Petugas sempat memberhentikan acara, namun akhirnya dicapai kesepakatan setelah diberikan arahan, antara lain resepsi hanya boleh dihadiri 5 tamu undangan dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akhirnya resepsi pernikahan dilanjutkan. Pelaksanaan kegiatan pernikahan ini tidak disertai izin. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan melalui pimpinan kami untuk kegiatannya tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan tetap diterapkan. Semua peserta undangan yang hadir sebanyak 50 orang dalam kegiatan ini. Jadi tidak dibubarkan ya? Tetap dijalankan ya? Tetap dijalankan dengan kapasitas undangan 50 orang dan juga menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Gedungnya kapasitasnya berapa ini? Gedung berkapasitas 300 orang. Setelah kegiatan ini, pengelola gedung dan panitia dari pihak keluarga hari Senin akan menghadap ke pimpinan Satgas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tanpa izin yang mereka laksanakan ini. Untuk kegiatan di Kota Sorong wajib menyertakan izin secara tertulis dari Satgas, yang mana dalam izin itu nanti ditentukan ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan. Satgas COVID-19 mengancam akan membubarkan resepsi pernikahan yang digelar bila tidak memiliki izin dari Satgas COVID-19 Kota Sorong karena kerumunan dalam ruangan tertutup berpotensi menimbulkan klaster baru. Sadrak Wanggai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Meski BMKG sudah melarang, namun masih ada saja nelayan yang nekat melaut untuk mencari ikan. Cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Merauke hingga saat ini menyebabkan gelombang laut setinggi 2 hingga 3 meter. Ini sangat membahayakan bagi keselamatan nelayan. Namun untuk menyambung hidup, beberapa nelayan di kawasan pantai Binaloka terpaksa harus mencari ikan. Amir, salah satu nelayan misalnya, mengaku sudah tidak memiliki uang di tabungan karena selama sebulan menganggur. Ia berharap cuaca akan membaik dalam waktu dekat. Sudah berapa kali begitu lomba ini? Banyak. Sudah banyak, Di. Tapi ombaknya sudah masih kencang? Kencang. Masih kencang, Di. Begitu juga dengan Udin, ia tidak lagi berpikir soal nyawa karena anak dan istrinya butuh makan. Sudah kurang, Di? Iya. Sudah berapa kali turun ini? Sudah berapa kali nih? Tapi ombaknya masih berapa meter ini? Hah? Masih berapa meter? Masih kencang? Sudah kecil. Sudah kecil ya? Iya. Oh, 1-2 meter saja. Oh, sudah banyak juga yang turun juga, Sari? Sudah banyak, Di? Iya. Oke, selamat, Bos. Nelayan di pantai Binaloka sebenarnya berharap bantuan dari pemerintah daerah karena selama ini banyak di rumah. Namun bantuan tidak pernah datang, sementara keahlian mereka hanya mencari ikan. Meskipun begitu, ada juga nelayan yang pasrah sambil berharap cuaca akan segera membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah maraknya kasus pencurian di Pasar Wamanggu, Merauke, polisi memasang 16 kamera pengawas atau CCTV. Polisi berinisiatif karena Pemda tidak kunjung memasang kamera pengintai. Berkat kamera pengawas ini, sudah 2 bulan tidak pernah terdengar kasus pencurian yang meresahkan pedagang di Pasar Wamanggu. CCTV yang dipasang di areal pasar atau di dalam Pasar Wamanggu ini sebanyak 16 unit kamera CCTV. Terus dengan adanya pemasangan tersebut ada 2 kategori, yaitu
8 unit kamera dapat bantuan dari Bapak Kapolres Merauke, AKBP Insinyur Untung Sangaji M. Hum. Sedangkan yang 8 unit kamera CCTV swadaya dari para pedagang, petugas yang ada di Pasar Mamanggu yang diprakarsai oleh Bapak Kepala Pasar. Pedagang mengaku pemasangan kamera CCTV ini sangat membantu. Selama ini pencuri leluasa beraksi dan tidak sedikit pedagang yang rugi dan dibuat kesal. Kami kepada Bapak Kapolres Untung Sangaji, Kapolres Merauke yang sudah punya inisiatif atau punya keinginan membantu kami di Pasar Mamanggu dalam hal ini kamera CCTV, sehingga dengan adanya kamera CCTV itu sangat membantu petugas kami mengawasi keamanan dan ketertiban yang ada di dalam Pasar Mamanggu ini. Ke-16 kamera CCTV ini dipasang di sejumlah tempat sehingga menyulitkan ruang gerak pencuri. Namun selain kamera pengawas, polisi tetap melakukan patroli di pasar untuk mencegah tindakan kriminalitas di pasar ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seperti inilah bangunan sekolah dasar Impres Aikawa Puka di distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika. Kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa bagian bangunan sekolah yang didirikan tahun 2008 ini sudah rusak parah. Bagian atap dan plafon sudah tidak layak. Dinding sekolah yang dibangun menggunakan papan juga sudah berlubang di sana-sini. Dengan bentuk bangunan seperti ini, sulit disebut sebagai sekolah yang layak, di mana anak-anak Papua belajar menimba ilmu. Murid di sekolah ini berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka. Bila tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin sekolah bisa ambruk dan membahayakan mereka. Sementara ini Bapak Distrik sudah melihat langsung tentang sekolah saya sudah lapor ke dinas, tapi belum ada tanggapan. Sehingga pemerintah melalui Dinas Pendidikan serius untuk menangani sekolah saya yang sementara rusak. Kami mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika turun di kampung untuk Aikawa Puka untuk melihat kondisi sekolah. Sekolah dasar ini menampung 145 siswa dengan 6 orang tenaga pengajar. SD Impres Aikawa Puka letaknya terpencil di pesisir pantai Timika, Papua. Untuk mencapai lokasi sekolah harus menempuh jalur sungai menggunakan kapal cepat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Papua adalah tanah yang kaya dan dijuluki surga kecil di bumi. Namun itu hanya slogan. Setidaknya bagi siswa SD, SMP, dan SMA di distrik Mubrani di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Bayangkan, untuk mendapatkan jaringan internet, mereka harus berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer. Perjuangan belum berakhir karena lokasi ini dikelilingi hutan lebat. Mereka masih harus memanjat tebing bukit Batu Perahu setinggi 40 meter agar bisa menerima sinyal dengan baik. Inilah potret pendidikan di Papua Barat. Untuk menuntut ilmu, setiap hari para pelajar ini mempertaruhkan nyawa. Beruntung ada Babin Kamtipmas di kampung mereka yang bersedia membantu murid sekolah ini memanjat tebing. Kita sabar saja sampai ada jaringan kita selesai. Di tempat lain tidak ada? Tidak, cuma di sini saja. Terus kalau misalnya mau belajar di sini bagaimana caranya? Iya, nanti kita lihat tulis. Kalau ibu dong kirim, lihat tulis di buku. Habis itu datang di Google Guide untuk ambil jawaban. Habis itu pulang ke rumah baru tulis. Nanti besoknya lagi
kita juga COVID-19 jadi pulang kampung. Harus diakui, petugas Babin Kamtibmas adalah ujung tombak masyarakat di pedalaman. Mereka siap melayani masyarakat di medan yang sulit. Polres Manokwari sangat berterima kasih atas dedikasi anggotanya. Dia semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama adik-adik kelas SD, SMP, dan SMA untuk memberikan pengajaran di masyarakat di kampung sini. Demikian juga hari-hari semasa pandemi ini mereka aktif suami istri ini untuk mengumpulkan adik-adik untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran. Semoga bantuan-bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama adik-adik di sini. Jaringan internet kini bukan lagi teknologi baru. Tanpa internet, masyarakat sulit berkembang. Pemda Tambrau seharusnya memperhatikan nasib siswa di sekolah ini dengan membangun menara jaringan telepon sehingga tidak lagi murid yang harus belajar dengan bertaruh nyawa. Edi Musahidin melaporkan dari Tambrau, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.